Selamat siang. Sebelumnya kamu yang sudah buat janji sama ibu beberapa hari yang lalu, benar? Benar, Bu. Boleh ibu minta tolong kamu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Sulistiawati, biasa dipanggil Dinda. Oke, Dinda. Sebelumnya Dinda sudah pernah melakukan konseling bersama ibu atau kenal dengan ibu? Belum pernah, Bu. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, ada baiknya ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Helmalia Putri. Dinda boleh panggil ibu Helma, yang akan menjadi konselor Dinda dalam pertemuan pertama hingga pertemuan akhir konseling kita. Nah, di sini ibu ingin bertanya, mungkin ibu akan banyak bertanya kepada Dinda pada sesi pertama ini. Apakah Dinda bersedia? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya ibu berterima kasih kepada Dinda karena sudah memberanikan diri untuk datang kepada ibu. Bagaimana kabar Dinda hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang Dinda semester berapa dan dari jurusan mana? Saya semester 1 dari jurusan Hukum. Oke. Lalu Dinda dari lokal berapa kalau ibu boleh tahu? Saya dari lokal A2. Oke. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Mungkin kedepannya ibu akan banyak bertanya mengenai Dinda jika Dinda bersedia. Bersedia, Bu, tapi maaf sebelumnya kalau saya berbicaranya agak sedikit berbelit-belit soalnya saya gugup. Oh, tidak apa-apa Dinda. Di sini Dinda tidak perlu khawatir akan pendapat ibu mengenai tanggapan yang Dinda berikan kepada ibu, karena itu bukan suatu permasalahan yang wajib ibu komentari. Di sini sudah kewajiban ibu untuk memberi layanan kepada mahasiswa-mahasiswa ibu. Sebelum Dinda datang kemari, tentu Dinda memiliki tujuan yang ingin Dinda selesaikan. Namun sebelum itu, ibu ingin kita selaku konselor dan konselor membangun kenyamanan dan kepercayaan antara Dinda dan ibu agar sesi konseling yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, di sini Dinda boleh mengungkapkan sebebas-bebasnya karena kita masih masa perkenalan di sesi pertama ini. Dinda boleh mengungkapkan apa saja yang ingin Dinda ungkapkan. Lalu Dinda di sini tidak perlu khawatir tentang batasan-batasan, karena untuk sesi pertama ibu tidak memiliki batasan pembahasan yang akan kita bahas karena kita belum memasuki masa penyelesaian masalah. Jadi Dinda boleh mengungkapkan apa yang Dinda ingin ungkapkan, mulai dari perkuliahan Dinda, pertemanan Dinda, keluarga, dan hal lainnya. Ya, Bu, terima kasih. Oke Dinda, sebelumnya mungkin ibu lupa memberitahu Dinda, dalam sesi pertama ini ibu memiliki batasan waktu mungkin sekitar 45 menit. Namun jika masa perkenalan kita ini tidak mencukupi, kita boleh melanjutkan ke sesi pertemuan berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Apakah Dinda bisa mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang tadi, ibu ingin bertanya apakah Dinda sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya pernah, Bu, waktu SMA. Oke, lalu? Tapi waktu itu saya belum memahami cara mengungkapkan atau memahami jalan cerita proses konseling ya. Sebelumnya, ya betul, Bu. Lalu? Ya, jadi saya tuh belum merasa lega gitu. Oke. Ya, gitu. Sudah seperti itu saja? Iya, Bu. Sebelum kita memasuki sesi konseling, ada baiknya kita
mempererat hubungan antara konselor dan konseli, khususnya Dinda dan Ibu. Ibu ingin bertanya mengenai keluarga Dinda, apakah boleh? Boleh Bu. Dinda, kalau Ibu boleh tahu lagi, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ingin tahu mengenai jenjang pendidikan Dinda dari SD sampai SMA. Bisa Dinda jelaskan? Bisa Bu, saya dari SD 011 Tarakan, lalu SMP-nya saya dari SMP 4 Tarakan, lalu SMA-nya saya dari SMK Negeri 1 Tarakan. Oh, Dinda berasal dari sekolah kejuruan ya? Ya, Jurusan apa kalau Ibu boleh tahu? jurusan perkantoran. Oke. Gimana kesibukan Dinda di semester ini? Saya kesibukannya hari-hari nugas, tapi saya juga sedikit kaget karena tugas saya juga banyak dan ada kerja kelompok, ada presentasi. Jadi saya tuh Bu merasa kurang percaya diri. Oke. Lalu Dinda nyaman tidak dengan lingkungan perkuliahan Dinda yang baru saat ini? Untuk lingkungan sih saya lumayan nyaman dengan lingkungan saya yang baru saat ini. Cuma saya juga masih agak menyesuaikan sama teman-teman baru yang ada di perkuliahan ini Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh Ibu bertanya mengenai keluarga Dinda? Boleh Bu. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya mengenai alamat Dinda sekarang di mana kalau Ibu boleh tahu? Saya tinggal di Jalan Sebengkok Waru RT 28 nomor 38. Dinda sekarang tinggalnya sama orang tua atau ngekos? Sama orang tua Bu. Oke. Dinda ada berapa saudara? Saya bersaudara 2 dan saya anak nomor 2. Kakaknya Dinda Kakak saya laki-laki, sudah bekerja. sudah menikah juga ya? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, mungkin dari perkuliahan Dinda boleh menceritakan seperti apa lingkungan Dinda di masa perkuliahan, pertemanan Dinda gimana? Tak apa, silakan. Jadi kan Bu, saya kan mahasiswa baru masuk ke lingkungan baru. Jadi saya tuh masih menyesuaikan dengan orang-orang baru di perkuliahan ini. Namun ternyata di dalam perkuliahan ini umumnya sih tentang pertemanan ini permasalahannya ini Bu, pada umumnya aja sih Bu. Oke, boleh Ibu minta Dinda untuk beri contoh seperti apa permasalahannya? Ya Bu, jadi contohnya misalkan saya nih kerja kelompok. Nah di dalam kerja kelompok tuh harusnya kan kita kerjakannya sama-sama ya Bu. Atau mungkin sudah ada masing-masing punya tugas. Tapi di kelompok yang saya biasa kerjakan di perkuliahan ini tuh berbeda Bu sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini tuh kerja kelompok tapi yang kerjakan kadang saya sendiri. Jadi tuh saya kadang tuh kayak kesel ya bener Bu, jengkel gitu. Padahal kan yang kerja kelompok tuh kita tuh harus sama-sama, tapi ini tuh saya sendiri gitu. Sering terjadi ya di dunia perkuliahan. Iya betul Bu. Lalu gimana, apakah Dinda pernah mengutarakan rasa tidak nyaman Dinda ini entah itu kepada dosen mata kuliah atau teman-teman Dinda? Belum sih Bu. Belum sih Bu, karena saya juga merasa nggak enak karena kita kan baru, jadi kayak mungkin saya masih menyesuaikan dengan teman-teman atau ya saya juga nggak enak Bu awalnya Bu. Ibu memahami situasi dunia perkuliahan yang Dinda alami. Lalu apakah Dinda di kelas juga memiliki teman dekat mungkin? Ada Bu, 1-2 orang lah Bu teman dekat saya. Lalu dari dua teman Dinda ini kira-kira menurut Dinda bisa menjadi teman Dinda dari semester awal hingga akhir tidak? Menurut Dinda? Saya
karena baru ya Bu, jadi saya tuh juga belum yakin sama teman-teman sendiri bahwa mereka tuh bisa kita anggap orang kepercayaan gitu ya Bu. Jadi saya juga belum tahu ya Bu kalau teman saya ini bisa seterusnya akan lama, karena juga saya belum bisa percaya 100% Iya. pada mereka, dan mungkin mereka juga seperti itu kepada saya, karena mungkin karena masih baru. Karena di dunia perkuliahan ini yang saya tahu dan saya suka dengar dari yang lainnya, banyak sekali teman-teman kita ini bermuka dua. Dia biasanya tuh kayak sama kita tuh di depan baik, tapi di belakang tuh suka ngomongin. Oke, cuman butuh ketika butuhnya doang. Iya betul Bu. Terus banyak juga yang merasa kita tuh saling bersaing. Iya, kompetitif memang ya dunia perkuliahan. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang Dinda ingin sampaikan. Belum ada sih Bu. Itu saja ya. Oke. Untuk sesi pertama ini karena sudah hampir menghabiskan waktu 45 menit, Ibu ingin sesi berikutnya kita lanjutkan di hari berikut. Apakah Dinda bersedia? Bersedia Bu. Oke. Untuk sesi kedua mungkin kita akan melakukan sesi perkenalan mengenai asas-asas dan proses konseling. Ibu harap Dinda bisa datang kembali di waktu yang nanti bisa Ibu tetapkan melalui chat personal. Iya Bu. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Dinda dan keterbukaannya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini Dinda. Ibu harap Dinda besok bisa hadir kembali ya. Iya Bu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Dinda.